Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahannya kita bisa ada di tempat ini. Dialah yang menghiasi seluruh kehidupan kita dengan kasih dan anugerah yang sempurna dari Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
baik dalam hidup kami. Melewati hidup ini, kami tidak sendiri, tapi kami bersama-sama dengan Bapa. Bapalah yang memberikan jalan keluar, Bapalah yang menetapkan langkah hidup kami, bahkan Bapalah yang menebus kami dari lubang kebinasaan. Bapalah yang mengangkat, melepaskan kami, bahkan Bapalah yang berjalan di depan kami. Kalau sampai saat ini kami ada, itu hanya karena kemurahan. Itu sebabnya pada pagi ini kami ingin mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita memuji Dia. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Bukan lompat, lompat, lompat bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Bukan lompat, lompat, lompat bersama-Mu Tuhan. Firman Tuhan tabah kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku tak aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhanlah penuntun kehidupan kita. Mari kita menantikan kekuatan yang baru dari Dia. Terpujilah Tuhan kita. Firman Tuhan tabah kakiku, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku tak aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku tak aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Bukan lompat, lompat, lompat bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan
yang terbaik kita buat Tuhan kita. Seperti dalam firman-Nya berkata dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagi kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menantikan berkat yang berlimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih serta-Nya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Bapak Ibu, kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau telah memberkati semua kehidupan kami, Tuhan. Dan pada hari ini kami memberi persembahan. Kami mau memperluaskan pekerjaan-Mu melalui apa yang kami berikan. Kiranya Tuhan pakai ini menjadi alat berkat, alat anugerah Tuhan. Dan juga Bapa memberkati setiap pekerjaan usaha yang kami tekuni. Kami yakin Bapa, ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogoti, memakan, menghabisi, kami berdoa, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di saat firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ada hidup, ada terang bagi setiap manusia yang mau datang kepadanya dan menjadi kepunyaannya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kasih Allah selalu menaungi kita. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di rumah, yang tidak sempat untuk beribadah di rumah ibadah, namun saya yakin bahwa ibadah di rumah kita masing-masing itu tidak mengurangi nilai kehadiran Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kalau kesempatan ini kami boleh mendengar Bapa bicara, itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan pendengaran kami, pendengaran seorang murid, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti, dan tanamkan itu di hati kami. Roh Kudus bekerja, dan biarlah nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Setiap tipu daya iblis yang mencoba mengganggu ketika firman Allah diberitakan, kami sehati kami tolak itu di dalam nama Yesus. Hamba terbatas telah menyampaikan, tapi Roh Kudus Allah menolong dan memampukan sehingga apa yang kami dengar kami mengerti, dan kami bersedia untuk melakukannya dari hari ke hari. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43, demikian bunyinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang saya berikan untuk kita membahas bagian ini yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, ini satu pergumulan yang hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan ini dimulai di saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani.
Kalau kita baca itu dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Tuhan Yesus di waktu berdoa, Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ini satu pergumulan yang hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu ia harus memikul salib dan menerima berbagai hujatan dan cemooh dari orang-orang yang menolak kehadirannya. Saudara-saudara, salib menjadi bukti kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita. Bagi orang Romawi, salib adalah penghinaan. Orang yang digantung di salib itu biasanya penjahat-penjahat, dan itu merupakan satu penghinaan. Dan bagi orang Yahudi, salib itu merupakan kutuk. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ini menunjukkan bahwa Yesus dianggap setara dengan para penjahat, padahal ia tidak berdosa. Bagaimana sikap Yesus ketika dihujat dan disalibkan? Ada beberapa hal yang penting yang akan kita renungkan pada bagian ini. Hal yang pertama yang kita temui, bahwa sikap Yesus ketika dihujat dan disalibkan dalam ayat 34, ini merupakan perkataan Yesus yang ditujukan kepada semua orang yang berada di sekitar salib pada waktu itu. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus melepaskan pengampunan justru ketika ia mengalami penghujatan, dan pada saat dia sementara disalibkan. Ada beberapa arti penting bagi kita semua dalam situasi yang demikian. Tuhan Yesus masih melepaskan pengampunan. Hal yang pertama, dia katakan, "Ya Bapa." Pengertian "ya Bapa" menunjukkan satu relasi yang intim antara Yesus dengan Allah Bapa di sorga. Ungkapan ini merupakan satu pelajaran yang Yesus ajarkan kepada kita tentang pengampunan. Orang yang bisa mengampuni orang lain adalah mereka yang memiliki relasi keintiman dengan Bapa di sorga. Kita tidak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak memiliki hubungan keakraban dengan Bapa di sorga. Ini yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa hubungan keakraban inilah akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara, bicara tentang pengampunan atau mengampuni orang lain itu tidak gampang. Tapi melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar. Dan hal yang pertama yaitu kita harus menjaga hubungan relasi keintiman dengan Bapa di sorga. Masih dalam ayat ini, ayat 34, dikatakan, "Ampunilah mereka." Setelah Tuhan mengatakan "ya Bapa", lalu dikatakan juga "ampunilah mereka". Kata "ampunilah mereka" merupakan pengampunan Allah yang sempurna. Tuhan katakan "ampunilah mereka". Tuhan mau mengampuni mereka, dan ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib.
Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu jelas, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Pengampunan Allah ketika Yesus itu ada di salib. Semua dosa yang kita telah tanggung di dalam tubuhnya sekali untuk selama-lamanya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada bagian berikut dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini memberikan pelajaran berharga, yakni relasi antara pengetahuan atau pengenalan kita akan Allah dengan tindakan seseorang. Dengan kata lain, semakin seseorang mengenal Allah, maka ia semakin berusaha untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi pengenalan akan Allah ini sangat penting. Demikian sebaliknya, sikap yang tidak memuliakan Allah itu dilakukan karena kurangnya pengetahuan akan Allah. Saudara-saudara, ini sangat penting dalam hidup kita. Pengenalan akan Allah ini sangat penting. Kurangnya pengetahuan kita akan Allah ini akan membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Nabi Hosea dalam Hosea pasal 4 ayat 6 itu jelas dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan dilanjutkan, karena engkau telah menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Saya agak menggarisi bawahi, karena engkau menolak pengenalan itu. Terkadang kita tidak mau untuk mengenal Allah karena kita menolak. Akibatnya kita tidak kenal, yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu karena sejauh pengenalan kita akan Allah. Saya percaya kita di bawah terus untuk makin hari makin mengerti tentang firman Tuhan. Sebabnya betapa pentingnya persekutuan, jalinan hubungan, keakraban kita dengan Tuhan. Itu yang akan menolong kita mengubah hidup kita sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain, sebagaimana Yesus memberikan contoh kepada kita. Pada bagian kedua, yaitu respons terhadap sikap Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus dihujat dan disalibkan, Yesus melepaskan pengampunan. Lalu bagaimana respons mereka yang ada di sekitar salib pada waktu itu? Ada 4 kelompok orang yang mewakili respons terhadap pengampunan Yesus, yaitu yang pertama, yaitu mereka yang membuang undi untuk membagikan pakaian Yesus. Itu pada ayat 34. Ini mewakili pribadi yang mengambil keuntungan di sekitar salib Yesus. Jadi dalam keadaan Yesus disalibkan, tapi ada orang yang mengambil keuntungan pada saat itu. Ini gambaran bahwa ini mereka yang mewakili, ada banyak orang yang mencari keuntungan. Dan bagian yang kedua, yaitu orang banyak yang berdiri dan melihat semuanya. Dalam ayat 35, ada
Ada banyak orang pada waktu itu mereka berdiri hanya melihat saja. Ini mewakili pribadi yang ada di sekitar salib, tetapi hanya sebagai penonton. Banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini, yang hanya sebagai penonton, yang hanya ingin tahu, datang ke gereja, mengikuti kegiatan hanya untuk ingin tahu. Ini yang mewakili orang-orang yang seperti itu, datang untuk melihat, jadi enggak, sembuh enggak, diberkati enggak. Hanya ini model orang-orang yang seperti itu, hanya ingin tahu. Dan yang ketiga, kita bertemu kalau dalam ayat 35, 36 dan 39 itu bicara yang pertama kepada pemimpin-pemimpin yang mengejek pada waktu itu. Itu ada pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada di sana, pemimpin-pemimpin yang mengejek dia, prajurit-prajurit yang olok-olok dia, kemudian penjahat yang menghujatnya. Itu pada ayat 39. Ini mewakili orang yang menolak Yesus secara terang-terangan. Mereka menolak Yesus, mereka mengolok-olok, mereka menghujat dia, mereka tidak mau tahu. Ini sikap hidup yang ditunjukkan, dan ini juga mewakili kita semua pada sekarang ini. Namun yang keempat, yaitu seorang penjahat yang bertobat. Pada ayat 40 sampai dengan 42, ini mewakili pribadi yang menyadari akan dosanya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya secara pribadi. Saudara-saudara, seorang yang bertobat ini, dia berkata, dia katakan dalam ayatnya yang ke-40, dia katakan kepada temannya yang satu itu, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Wajar kalau kami disalibkan, karena ini setimpal dengan perbuatan dosa kita. Dan dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku. Lalu apa kata Yesus? Kalau kita memperhatikan jawaban Yesus kepada seorang penjahat yang sungguh dia menyadari akan dosanya. Ayat 43 dikatakan, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, orang yang keempat, tipe orang yang keempat, kelompok yang keempat ini, yaitu orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dia sadar dan dia berbalik kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Kita semua, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dalam Roma pasal 3 itu tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua adalah orang berdosa. Kita hanya bisa ketika kita sungguh datang menyadari dosa, berbalik, bertobat, dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, respons terhadap pengampunan, hal yang pertama, pengampunan yang telah Tuhan kerjakan itu bersifat sempurna bagi semua orang. Dia telah melakukan itu sempurna adanya. Dia melakukan itu di kayu salib. Mari kita meresponi pengampunan dari Tuhan sebagaimana seorang penjahat yang bertobat itu.
Pertobatan dilakukan sekali seumur hidup, dan pengampunan berlaku bagi semua dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Jika kita melakukan, maka kita memiliki kepastian hidup kekal. Ini merupakan satu jaminan yang pasti dari Tuhan. Saudara-saudara, kepastian hidup yang kekal itu hanya ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita telah diampuni Tuhan, maka kita pun harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudara, banyak orang tidak bisa mengampuni orang lain karena dia belum mengalami pengampunan dari Allah. Dia belum datang untuk menyelesaikan hidupnya. Dia belum minta dari Tuhan. Dia masih mengeraskan hatinya. Melepaskan Allah mengampuni kita melalui pengorbanan di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berkata, ampunilah mereka. Dapatkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dapatkah? Jawabannya dapat. Ketika kita sudah mengalami pengampunan dari Allah, dan Allah menginginkan kita untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang bersalah kepada kita, sebagaimana Yesus telah mengampuni dosa kita. Itu sebabnya saya menggarisbawahi, banyak orang sulit untuk mengampuni orang lain karena dia belum mendapat dan menerima pengampunan dari Allah. Untuk mendapat dan menerima pengampunan dari Allah itu hanya ketika kita mengambil keputusan, datang sadar, mengakui dosa, dan minta pengampunan, maka Allah akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ingat, orang lain yang bersalah kepada kita belumlah sebanding dengan dosa kita yang kita lakukan kepada Allah. Namun tidak gampang untuk kita bisa mengampuni orang lain. Namun saya yakin ketika kita punya hubungan dengan Allah sudah dipulihkan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita, menolong kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Yesus telah melakukan itu, menyelesaikannya di kayu salib. Dia mati untuk saudara dan untuk saya. Kiranya berita ini akan menolong kita untuk kita juga bisa mengampuni orang yang sudah melakukan salah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita semua tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan memotivasi kita untuk menceritakan kasih Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena salibmu ku hidup. Kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Di muka Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, betapa hina diriku, angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Dosa
Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi ini kami bisa menikmati apa yang Bapa inginkan bagi kami, yaitu tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur, untuk mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di tiang kayu salib, dan memotivasi kami untuk tetap menceritakan kasih Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dan pengorbanan-Mu sampai manakala Bapa datang. Dan ingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam Engkau. Hamba berdoa, Bapa, terima kasih banyak atas apa yang Bapa sudah lakukan. Melalui pengorbanan-Mu kami diangkat dan dilepaskan dari dosa. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong mereka, jaga mereka, tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Yang sakit, yang lemah, Bapa jamah, berikan kekuatan kepada mereka. Yang sementara bekerja, berupaya, biarlah Tuhan memberkati dan cukupkan semua kebutuhan yang kami butuhkan. Semua pendengar yang mendengar berita ini, biarlah Tuhan memberkati. Negara dan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, memasuki Natal ini Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong memberkati kami semua untuk menikmati karya besar yang Bapa nyatakan kepada kami melalui Engkau datang menjadi manusia, bahkan Engkau telah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini pinta dan doa kami Bapa, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layak
setiamu ya Tuhan, nyata di sepanjang jalan hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Di sepanjang nyata di sepanjang hidup. Karamu telah layakkan kehidupan tiada yang bisa lukiskan tiada kata yang bisa dari Engkau Tuhan, dari mana kau Tuhan. Bagiku salah pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.